Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Triamadani dengan NIM 19.24354. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya, tapi yang saya buat dengan PowerPoint, berjudul Demokrasi Permusyawaratan. Di sini saya menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Di sini memiliki abstrak yang bahwasanya menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya adalah bahwa konsep pemerintahan yang ada dalam negara demokrasi lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan. Negara demokrasi menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban bagi semua individu, sehingga tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan. Sejak negara Indonesia merdeka, Indonesia telah menganut beberapa sistem demokrasi. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Pada masa Orde Lama, muncul demokrasi terpimpin sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila, dengan klaim bahwa sistem demokrasi ini yang paling sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Sementara pada era reformasi, Indonesia tetap menganut sistem demokrasi Pancasila, namun dengan karakteristik yang berbeda dengan masa Orde Baru. Selanjutnya, di sini ada landasan teori. Landasan teori memiliki dua, yaitu filsafat demokrasi dan sejarah dan perkembangan demokrasi. Filsafat demokrasi itu biasa disebut dengan hakikat demokrasi. Setelah keruntuhan negara-negara di Yunani kuno, baru pada abad ke-18 muncul kembali masyarakat yang dapat disebut sebagai demokratis. Sebuah jeda lebih dari 2000 tahun lama. Yang pertama adalah Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1776. 13 tahun kemudian, Revolusi Prancis pada tahun 1789 memicu penyebarluasan ide-ide serupa di seluruh Eropa. Sejak saat itu, dimulailah proses demokratisasi dalam arti modern. Ide-ide memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan ini, terutama mengenai bagaimana memadukan kebebasan individu dengan kesetaraan sosial, serta bagaimana pula kita dapat mencapainya seraya atau mampukah masyarakat yang teratur dan kemakmuran ekonominya. Persoalan-persoalan seperti itu mendominasi filsafat politik. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos dan kratos. Demos artinya penduduk dan kratos artinya kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah yang berkuasa dan paling berdaulat. Pemerintahan atau pemimpin bangsa tidak bisa menjalankan program apapun
yang bertentangan dengan aspirasi atau kehendak rakyat. Demokrasi sesuai apabila diterapkan di negara yang berdaulat, seperti Indonesia. Gus Dur dalam pidato pertamanya seusai pengucapan Sumpah Presiden menegaskan bahwa hanya yang memahami hakikat demokrasi yang dapat memelihara dan menegakkan demokrasi. Hakikat demokrasi mengendahulukan kepentingan dan kebaikan bersama. Dapat dicapai dengan syarat adanya pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan organisasi yang kental. Nilai kebebasan berpendapat dijamin oleh hukum. Lalu selanjutnya sejarah dan perkembangan demokrasi. Di sini memiliki demokrasi dilihat sebagai arus naik dan turun. Mulai pada tahun 1776-an sampai puncaknya tahun 1922 terjadi arus naik, yaitu demokrasi Amerika, Perancis, Jerman, Inggris, dan Italia. Tetapi sejak 1922, kemudian terjadi penurunan seperti Stalinisme, fasisme, dan sebagainya sampai pada tahun 1945. Dari tahun 1945 sampai dengan 1958 terjadi kenaikan demokrasi, termasuk di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer. Tahun 1968 sampai dengan 1970 terjadi arus turun lagi yang menuju birokratik otoriterisme, antara lain juga Indonesia, Pakistan, Burma, Brazil, Argentina, dan sebagainya. Di tahun 1980 sampai 1990 naik lagi dari Eropa Selatan, misalnya Yunani dari otoriter menjadi demokrasi, juga Spanyol, Portugal, dan sebagainya. Di Amerika Latin yang terkenal di diktator dan kudeta, mulai ada proses demokrasi seperti Brazil dan Argentina. Di Asia seperti Filipina, Thailand, sebelumnya kudeta terakhir. Juga Eropa Timur seperti Soviet dan Rusia. Selanjutnya, selain beberapa jenis demokrasi yang pernah digunakan Indonesia, yang telah disebutkan di atas, ada lagi suatu bentuk demokrasi yang bernama demokrasi permusyawaratan, yang biasa disebut demokrasi deliberatif. Demokrasi ini dalam penerapannya melalui proses musyawarah dan tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Demokrasi permusyawaratan meminati untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Demokrasi permusyawaratan juga meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif, yaitu menjelaskan arti kontrol demokrasi melalui opini publik, seperti dalam menentukan kebijakan politik, termasuk penetapan anggaran pilkada. Anggaran pilkada seharusnya juga melalui proses musyawarah. Agar diadakannya pilkada itu mencerminkan proses demokrasi yang sudah dilakukan sejak awal, yaitu mulai dari penyusunan acara pilkada, penetapan anggaran, sampai proses berlangsungnya pilkada tersebut. Tujuannya diadakannya pilkada ialah
untuk menciptakan pemerintahan yang demokrasi. Maka dari itu, proses-proses yang berlangsung selama pilkada juga harus dilakukan secara demokrasi. Selanjutnya, kita memiliki slide landasan teori demokrasi desa. Sementara bukti adanya demokrasi yang terjadi di Barat, seperti Prancis, adalah bahwa masalah yang harus diselesaikan bukanlah hal perpecahan yang selalu ada dalam masyarakat Prancis. Dan bukan masalah perjuangan kelas juga tentu. Bangsa Prancis akan tetap terpecah belah di dalam berbagai ideologinya. Tetapi dari contoh yang terjadi dalam demokrasi industri lainnya, peningkatan telah menguntungkan perkembangan kelompok pusat yang besar, yang memang sudah merupakan mayoritas yang berciri khusus dalam sikap, cara hidup, pendidikan, media massa, kebudayaan, dan aspirasinya yang cenderung menjadi homogen. Pengintegrasian masyarakat Prancis secara bertahap dimudahkan oleh pengadaan keadilan yang lebih luas. Tetapi bukan berarti perjuangan melawan kesengsaraan, kecacatan, penganakemasan, dan ketidakmerataan kesempatan budaya menentukan jalan yang harus ditempuh. Masyarakat bertujuan memajukan pribadi-pribadinya masing-masing. Maka organisasi masyarakat yang kolektif yang jelas bertentangan dengan efektivitas, akan bertentangan juga dengan aspirasi rakyat. Demokrasi permusyawaratan secara etimologisnya deliberatif berasal dari kata deliberation yang berarti konsultasi atau menimbang-nimbang. Atau menurut kosakata politis musyawarah. Demokrasi menurut Habermas harus memiliki dimensi deliberatif. Proses deliberatif terjadi jika suatu kebijakan publik yang akan disahkan harus dimurnikan dahulu dalam konteks diskursus publik. Budi Hardiman dalam salah satu artikelnya tentang Habermas pada majalah Basis menulis, demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian majalah suatu alasan atau suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat dalam kosakata Habermas, diskusi publik. Itulah ini dalam penulisan dari Budi Hardiman. Teori demokrasi derivatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara.
melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Demokrasi liberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif, yaitu menjelaskan arti kontrol demokratis melalui opini publik. Demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis. Selanjutnya di sini ada demokrasi desa, Islam, dan Barat. Komponen demokrasi Indonesia. Di Indonesia, di dalam pemerintahan desa, dikenal adanya demokrasi secara langsung. Di desa-desa seperti di Jawa Tengah misalnya, dikenal adanya lembaga selapanan, yaitu rapat desa yang diadakan pada setiap hari dengan pasaran tertentu, misalnya Senin Pon, Selasa Wage, Rebo Kliwon, dan sebagainya. Masing-masing desa memiliki hari pasaran sendiri-sendiri. Di dalam rapat, selapan itu setiap penduduk warga desa pada asasnya diperkenankan menghadiri untuk membicarakan masalah-masalah pemerintah desa. Rupa-rupanya pada saat-saat terakhir lembaga ini sering-sering sudah tidak lagi dipergunakan. Kalau bicara yang lebih konkret, bukan dari segi etika dan moral, tetapi bagaimana umat Islam hubungannya dengan demokrasi. Di kalangan ahli banyak dibahas bagaimana terjadi proses naik turun di dalam demokrasi. Dulu ada perdebatan bahwa demokrasi bisa muncul kalau ekonominya baik. Tapi belakangan diketahui bahwa negara yang pendapatannya sudah tinggi pun tidak tampak adanya kans demokrasi. Argumen kedua bersangkutan dengan struktur sosialnya. Argumen lain yang sering kita dengar adalah argumen kebudayaan. Negara-negara yang mulai mengambil demokrasi dalam kenyataan memang beragama Protestan. Maka kebudayaan seperti di Indonesia yang gotong royong, paternalisme, musyawarah mufakat melahirkan demokrasinya sendiri yang dianggap sebagai pengejauhan tahan kebudayaan. Dalam hal ini ada dua model demokrasi, yaitu model keluarga musyawarah. Dalam member kata terakhir dan model pemerintahan desa yang komunal gotong royong. Selanjutnya di sini ada demokrasi permusyawaratan atau biasa disebut demokrasi deliberatif. Secara etimologis, deliberatif berasal dari kata deliberation yang berarti konsultasi atau menimbang-nimbang. Atau menurut kosakata politis musyawarah. Demokrasi menurut Habermas harus memiliki dimensi deliberatif. Proses deliberatif terjadi jika suatu kebijakan publik yang akan disahkan harus dimurnikan dahulu dalam konteks diskursus publik. Budi Hardiman dalam salah satu artikelnya tentang Habermas pada majalah Basis menulis, demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian suatu alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat dalam kosakata Habermas diskursus publik. Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu.
Demokrasi liberatif juga meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif, yaitu menjelaskan arti kontrol demokratik melalui opini publik. Demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis. Di sini memiliki studi kasusnya anggaran Pilkada Kota Tangerang ditetapkan sebesar 7 miliar. Pada Selasa 29 Januari 2013 kasus ini diangkat merdeka.com. Selanjutnya analisis Pilkada di Kota Tangerang dilaksanakan pada September 2013. Kota Tangerang memiliki 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Pada tahun itu, penetapan anggaran Pilkada Kota Tangerang senilai 70 miliar. Bisa dikatakan sebagai realisasinya demokrasi permusyawaratan. Penetapan anggaran Pilkada telah melalui berbagai pertimbangan, di mana sejumlah anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, yakni kepentingan pelaksanaan pemilu. Tujuan diadakannya pemilu adalah untuk pelembagaan demokrasi yang pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak yang disebabkan oleh terjadinya tarik-menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial yang masyarakat pemilu memiliki makna pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. Pemilu merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi. Penetapan anggaran pemilu sudah melalui kesepakatan dan pertimbangan bersama. Kesepakatan dan pertimbangan itu dilakukan demi terselenggaranya pemilu secara efektif agar sesuai dengan diadakannya pemilu. Anggaran 70 miliar itu dibagi untuk penggunaan di Komisi Pemeliharaan Umum, kita sebut KPU, Kota Tangerang tersebut, Panitia Pengawasan Pemilu, Panwaslu, dan Sentra Gerakan Hukum Terpadu, Gakumdu. Di antaranya 4 miliar untuk Panwaslu, 4 miliar untuk Gakumdu, dan sekitar 60 miliar untuk KPU. Anggaran tersebut digunakan untuk 2 putaran. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Tangerang sebanyak 13 kecamatan, sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 104 kelurahan. Sehingga anggaran senilai 70 miliar dirasa sudah sesuai. Selanjutnya, di sini kesimpulannya ialah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya penduduk dan kratos artinya kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan kekuasaannya ada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat itu adalah yang berkuasa dan paling berdaulat. Di Indonesia, di dalam pemerintahan desa, dikenal adanya demokrasi secara langsung. Di desa-desa seperti di Jawa Tengah misalnya tadi, dikenal adanya lembaga selapanan itu tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Tugas video ujian akhir sekolah semester
ujian akhir semester 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Pak? 14.